Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara. Ini yang Anda saksikan merupakan gambar udara terkait dengan pencarian korban longsor di Cisarua yang terus dilanjutkan sejak pagi tadi. Kita lihat ada sejumlah alat berat yang diturunkan pada pagi ini untuk mengoptimalkan pencarian. Tadi juga laporan dari jurnalis Kompas TV yang menyebutkan bahwa bukan hanya menggunakan alat berat, tapi juga pencarian ataupun penggalian dilakukan secara manual. Gambar yang Anda saksikan ini, Saudara, merupakan gambar udara yang diambil oleh juru kamera Denny Yusua yang memperlihatkan bagaimana tim begitu melakukan ataupun melanjutkan pencarian korban. Apabila kita merunut dari keterangan Kementerian Pekerjaan Umum, ini bilang akan terus mengoptimalkan pengerahan dan penggunaan alat berat lintas balai untuk mendukung percepatan penanganan darurat dan juga evakuasi korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengetahui informasi terkini, Saudara, dari lokasi longsor, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Niko, selamat pagi. Bisa dijelaskan, Niko, kondisi terkini dari sana, apa yang tengah dilakukan oleh petugas dan apakah fokus pencarian diperluas pagi ini? Ya, setidaknya ada beberapa sektor yang menjadi fokus tim SAR gabungan untuk mencari korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat ini, Yan Rahman dan juga saudara. Tadi berdasarkan informasi dari Dirops Basarnas Laksma Bramantio yang menjelaskan bahwa saat ini difokuskan di sektor A1, A2 dan kemudian sektor B. Yang mana kalau misalnya kita deskripsikan A1 dan A2 ini merupakan sektor yang merupakan permukiman padat dan disinyalir di sektor tersebut berpotensi banyak adanya korban yang tertimbun material longsor. Dan fokus untuk saat ini masih banyak alat berat yang dikerahkan untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Visual terkini akan ditunjukkan oleh juru kamera Bimo Wicaksana, dan ini merupakan pencarian korban di sektor A1, A2 dan sektor B, yang mana tadi ada satu kantong jenazah yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan untuk nantinya akan diserahkan kepada tim DVI Polda Jawa Barat yang saat ini sudah standby di Puskesmas Pasir Langu untuk melakukan proses identifikasi. Dan juga kita bisa melihat visual Anda terkini adalah ekskavator yang tonasenya kecil. Tentunya ini bisa mempermudah tim SAR untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Dan informasi Yan Rahman dan juga saudara, kalau misalnya tim SAR gabungan telah menemukan indikasi jenazah yang tertimbun material longsor, maka semua operasional alat berat ini nanti akan dihentikan untuk mempermudah pengangkatan jenazah. Karena penghentian proses operasional dari alat berat sendiri nantinya akan bisa menghindari jenazah dari rusak seperti itu. Dan kemudian setelah diangkut, baru kemudian nantinya akan dibawa ke tim DVI Polda Jabar yang saat ini sudah standby di Puskesmas Pasir Langu untuk melakukan identifikasi. Dan kemudian bisa diterangkan juga dalam visual Anda saat ini ada beberapa relawan, dan saat ini diutamakan Yan Rahman dan juga saudara, di lokasi pencarian ini tidak boleh orang sipil masuk ke wilayah sektor-sektor pencarian, yang mana saat ini lokasi pencarian difokuskan untuk tim relawan gabungan, kemudian ada media dan juga ada tim PNI yang ini nantinya bisa mempermudah dan juga mempercepat proses pengevakuasian jenazah. Masyarakat sipil tidak diperkenankan mendekat dari radius 100 meter. Tentunya kemarin yang disampaikan oleh Kepala Kantor SAR Bandung yang menyampaikan bahwa salah satu hambatan yang menghalangi tim SAR gabungan untuk mencari korban adalah banyaknya warga sipil yang menyaksikan proses evakuasi jenazah.
Dan ini yang menjadi hambatan dan tentunya saat ini menjadi evaluasi dari tim SAR gabungan untuk nantinya bisa menjauhkan masyarakat sipil dari lokasi pencarian. Dan juga semua orang atau tim relawan yang ada di lokasi pencarian ini diwajibkan untuk memakai alat pelindung diri atau alat pengaman diri, mulai dari helm, kemudian sepatu boots, kemudian ada sarung tangan latex, dan dikhususkan untuk mereka yang spesialisasi untuk mengangkat jenazah. Mereka ini akan menggunakan hazmat untuk menghindari dari bakteri-bakteri yang ditimbulkan dari jenazah yang sudah tertimbun kurang lebih 4 hari sejak kejadian pada hari Jumat kemarin. Dan kemudian dari relawan juga mereka mencari korban dengan cara manual. Kalau dengan cara manual ini mereka biasanya menggunakan tongkat dengan tinggi sekitar 2 meter untuk nantinya bisa dikatakan memasukkan tongkat tersebut ke dalam timbunan tanah untuk nantinya mendeteksi apakah ada jenazah yang tertimbun material longsor. Dan juga selain membawa tongkat, tentunya anjing pelacak ini juga dikerahkan. Yan Rahman dan juga saudara, ada sekitar 4 anjing pelacak yang dikerahkan untuk membantu evakuasi dari proses pencarian korban longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu ini. Kemudian prosesnya, tadi kami sempat berbicara kepada anggota yang membawa unit K9 atau anjing pelacak. Mereka ini agar tidak terlalu terforsir tenaganya, nantinya akan dibagi secara shifting. 2 dioperasionalkan untuk proses pencarian, nanti 2 akan diistirahat. Begitu nanti akan terus dilakukan selama 1 jam sekali untuk menghindari kelelahan yang nantinya akan dialami oleh anjing-anjing khusus dan spesialisasi untuk mencari korban yang tertimbun material longsor. Dan kemudian kalau misalnya anjing K9 ini menemukan jenazah, mereka akan bereaksi. Mulai dari menggonggong, lalu kemudian anjing tersebut menghentikan kibasan ekornya, bahwa ini mengindikasikan bahwa di dalam timbunan yang mereka endus ini nantinya akan ada jenazah yang kemudian akan digali oleh tim SAR gabungan. Untuk sementara demikian, kalau misalnya kita bisa melihat situasi terkini di belakang saya ini, proses evakuasi masih berlangsung. Tentunya kalau misalnya ada potensi jenazah yang ada di sektor-sektor penggalian ini, maka tim SAR gabungan akan langsung bereaksi, membungkus jenazah tersebut, kemudian langsung dibawa ke tim DVI untuk diidentifikasi. Yan Rahman. Oke, beragam cara dilakukan ataupun beragam upaya dilakukan untuk memaksimalkan pencarian, termasuk menurunkan alat berat, tadi juga secara manual juga dilakukan, termasuk juga menerjunkan anjing pelacak atau K9. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dan juru kamera Bima Wicaksana atas laporan langsungnya dari Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita kembali.